Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian jaga muda. Kali ini kalian berada di podcast PBAK UN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama saya Abdul Adim dari panitia PBAK UN Sunan Kalijaga 2021. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa sebagai agen of social control bersama Senat Mahasiswa Universitas UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mas Azizur Rahman. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa podcast ini kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kita juga sudah rapid test, sudah menjalani protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Dan untuk kalian yang ada di rumah, mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan bersama. Dan tentunya ini untuk membuat pandemi secara keseluruhan bisa tertekan dan bisa usai dengan waktu yang singkat lah. Kita doakan saja. Oke, kita sambut dulu Mas Azizur Rahman. Ya, selamat siang, Ya. Adim. Selamat siang Mas Aziz. Nah, di sini kita bersama Mas Aziz akan membincangkan hal itu. Namun sebelum itu kita bisalah mengorek-ngorek dulu lah nih. Bagaimana Mas Aziz, dia sebagai apa dan segala macamnya lah. Nah, monggo Mas Aziz. Gimana sih track record sampean bisa masuk di jajaran Senat terlebih dahulu sebelum kita menanyakan bagaimana sih mahasiswa sebagai agen of social control ini? Track record kepengurusan saya sebelumnya ya. Ya. Saya sebenarnya cuman dipercayai aja sih sama teman-teman. Pertama untuk menjadi ketua HMJ di jurusan studi agama-agama. Setelah itu, setelah melakukan proses di studi agama-agama, dilanjut dengan menjadi ketua senat Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Lalu kemudian karena teman-teman juga masih mempercayai saya, akhirnya teman-teman meminta saya untuk melanjutkan berproses di senat universitas. Oke. Nah, pas sekali nih ternyata dari track record Mas Aziz, ternyata secara tidak langsung kita bisa mengetahui nih Mas Aziz sudah memiliki bayangan bagaimana ternyata mahasiswa sebagai agen of social control. Dia sudah mempraktekkan itu dari teori menjadi praksis di beberapa kepengurusan ya Mas. Nah, ya terkait ada banyak nih persoalan-persoalan saat ini. Banyaknya mahasiswa semisal mulai terdegradasi atau mulai menurunnya, dia tidak menyadari bahwa dia sebagai agen of social control. Dengan kemudian bagaimana pandemi saat ini, keributan yang terjadi dan segala macamnya. Kemudian di kampus sendiri kita melihat bagaimana mahasiswa tidak menjadi satu kekuatan yang utuh untuk katakanlah ketika kemudian ada suatu ketidakadilan, mereka kemudian terpecah belah entah karena apa. Nah, bagaimana nih solusi dari Mas Aziz terkait semisal studi kasusal yang seperti itu? Berbicara terkait masalah mahasiswa sebagai agen of control itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Karena di dalam proses sejarah itu mahasiswa selalu terlibat. Itu dimulai dari misalnya sebelum kemerdekaan bahwa ada perhimpunan pelajar Indonesia yang menyatukan ide, kemudian lahirlah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Atau dilanjut lagi pada perjuangan kemerdekaan, para pemuda itu sampai menculik Soekarno dan Hatta kan. Itu di sana mereka menculik keduanya, dibawa ke Renggas Dengklok, kemudian meminta agar Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu diteruskan lagi, kita lihat bagaimana angkatan 66, angkatan 98 yang mendorong perubahan reformasi dari yang orde baru yang serba otoriter itu misalnya. Maka di situ setiap perubahan itu pasti ada inisiasi dari mahasiswa. Mengapa kemudian mahasiswa itu selalu identik dengan agen of change, yaitu perubahan, dan agen of control. Misal ya kalau kita mengutip dari pernyataan Malik Haromain gitu, misalnya di dalam bukunya
PMI di simpang jalan gitu kan. Jadi mahasiswa itu identik dengan pressure group and interest group. Jadi mahasiswa itu harus menjadi penekan terhadap sistem yang buntu, sistem yang stagnan, itu akan ditekan oleh mahasiswa. Lalu dilanjutkan kemudian dengan yang namanya sistem interest group, yaitu karena mahasiswa mempunyai cita-cita mulia, maka cita-citanya tersebut adalah kepentingannya yang harus diperjuangkan, apalagi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Disitulah aku rasa mahasiswa itu identik dengan social of control. Lalu kemudian kenapa mahasiswa itu akhir-akhir ini ya, dari dulu dengan yang sekarang agak berbeda itu kan, ya. Dari segi pergerakan ya. Ini juga efek dari Orde Baru. Kalau kita mengetahui yang namanya SKBKK gitu kan. Jadi karena melihat kemasifan mahasiswa di dalam perubahan politik, dalam pengamatan politik, dalam pengontrolan sistem pemerintahan gitu kan. Ini Soeharto merasa terganggu misalnya Orde Baru. Lalu ada di namanya diputuskan NKBKK, yaitu normalisasi kampus itu kan. Artinya mahasiswa tuh back to kampus. Tidak boleh mencampuri urusan negara gitu. Itu salah satunya adalah mengembalikan mahasiswa ke kampus, dan itu diminta dikoordinasi oleh WR3. Jadi persoalan mahasiswa itu akhirnya dikontrol oleh WR3 kan. Kemudian kalau kita baca yang namanya sejarah lahirnya NKBKK, itulah mungkin pengaruhnya sampai hari ini. Kenapa pergerakan dari mahasiswa yang dulu dengan sekarang itu berbeda? Mungkin salah satunya adalah efek dari situ. Nah, kita melihat banyak ternyata persoalan-persoalan di dunia kampus juga yang cukup pelik di sana. Ada lubang-lubang kecil di kampus yang ternyata memiliki persoalan yang kemudian berimbas kepada sosio masyarakat kali ini. Kita di PBAK, akun PBAK itu Pak Senat, itu ternyata banyak sekali DM-DM terkait itu, karena persoalan-persoalannya menyangkut kepada nanti keberlangsungan hidup keluarga, kemudian bagaimana dia untuk melanjutkan studi dan segala macam. Semisal kita ambil studi kasus di UKT, karena itu yang banyak di DM lah sama teman-teman maba kali ini. Dengan tingginya UKT kali ini, itu menjadi suatu persoalan tersendiri bagi maba untuk kemudian ingin melanjutkan proses di UN Sunan Kalijaga. Padahal kita mengetahui Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa atau hak bangsa Indonesia, seluruh warga Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya ketika kita menemukan suatu persoalan itu, mahasiswa untuk bahasanya kan tadi mahasiswa sebagai agen of control sosial tadi untuk memecahkan suatu masalah itu. Ini memang persoalan UKT ini adalah permasalahan yang hampir ditemukan di setiap kampus di bawah naungan PTKIN misalnya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Aku rasa mahasiswa sebagai agen of control itu harus selalu membaca, mencari data-data apakah realisasi pendidikan yang itu hak segala bangsa. Lalu kemudian apalagi sistem UKT adalah subsidi silang, kita harus membaca di situ. Apakah itu sudah tepat sasaran misalnya kalau memang adalah subsidi silang atau tidak, atau ada kira-kira realisasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Aku rasa agen of control itu di sana membaca, menganalisis, kemudian ketika ditemukan suatu ketidakadilan, di sanalah hadir mahasiswa untuk mengadvokasi atau memperjuangkan lewat gerakan-gerakan masa aksi misalnya dan lain sebagainya. Oke, Mas Aziz, di proses ini kita melihat ketika kita merasa bagaimana ketika kita sudah merasa sebagai mahasiswa agen
sebagai agen of social control nih. Kemudian mungkin lebih ke langkah-langkah lah. Kita bicara langkah-langkah konkret. Misal saya merasakan bahwa saya sebagai agen of social control. Nah, ketika kita melihat suatu persoalan seperti itu, studi kasus yang seperti itu, misal kita lebih baik diam atau malah menghimpun orang-orang untuk membaca itu. Ketika kita misal, karena kan tidak semua nih kita memahami, tidak semua ada di wilayah yang bisa mengakses itu, mengakses misal di Ormawa yang bisa mengakses itu. Nah, kami selaku semisal di Maba yang saat ini masih belum berkecimpung di sana, bagaimana nih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk ya minimal mengetahui akar masalah itulah semisal. Begini, kembali lagi ya, mahasiswa itu kenapa dia identik dengan agen of control atau agen of change? Karena dia mahasiswa yang dekat dengan sebuah pengetahuan. Dengan pengetahuannya itu kan mahasiswa dituntut harus mempunyai paradigma kritis untuk membacakan hal itu, untuk menganalisis, kemudian membuat suatu perubahan. Itu kan namanya yang kadang disebut sebagai paradigma kritis transformatif gitu. Makanya kan mahasiswa bagi saya adalah suatu kewajiban untuk memiliki sebuah paradigma yang kritis. Misalnya pertama untuk melangkah memperjuangkan terkait masalah hak mahasiswa misalnya. Makanya kan bagi saya setidaknya kita dalam menganalisis harus mengikuti beberapa pertanyaan. Misalnya, apa sih problem di realitas lingkungan kita hari ini? Misalnya, kalau tingkatnya adalah masalah kampus, berarti realitas permasalahan di kampus hari ini. Kemudian kita harus melanjutkan pertanyaan, siapa sih yang mempunyai kepentingan dalam permasalahan ini? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Nah, itu kita harus membaca ke sana. Setelah kita sudah menganalisis, mengumpulkan data-datanya, barulah kita bergerak. Artinya kan karena kita sebagai intelektual yang dekat dengan pengetahuan, maka data ataupun hal-hal yang diperjuangkan kita itu harus dianalisis secara data, secara ilmiah. Baru kita bergerak. Tidak berangkat dari ruang kosong. Tidak gitu berangkat ya, dari ruang kosong. Itulah yang namanya mahasiswa identik dengan agen of control. Mereka mampu mengontrol suatu sistem pemerintahan melalui ilmu pengetahuannya. Nah, contoh kecil kalau mau berbicara masalah UKT ya, itu kita harus melihat undang-undang peraturan menterinya kalau di bawah naungan PTKIN. Di sisi lain kita juga harus melihat kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi masalah hari ini. Kita ukurannya adalah undang-undang, kemudian bagaimana realisasi undang-undang tersebut. Baru setelah ditemukan permasalahan, datanya sudah lengkap, baru kita gerak. Misal hari ini ya, salah satu permasalahan adalah kalau kita melihat dari berlakunya UKT itu kan dari 2014. Itu 2014 itu UKT 1 kan tetap 400. Kemudian hari ini sama 200, cuman yang membedakan setelah UKT 2 misalnya kalau di Fakultas Suluddin ya. Iya. UKT 2 itu kan sudah rata 2 juta. Ya. Yang awalnya itu hanya 1.100.000. Nah, itu kan perlu kita analisis. Sebenarnya kenaikan UKT itu dibuat apa? Kenapa setiap tahun, misal kalau kita terlihat dari 2014 sampai 2020 itu pasti ada kenaikan. Dan ada kenaikan kelompok. Misalnya 2014 15 hanya 3 kelompok, 2017 itu 5 kelompok, kemudian 18 sudah 7 kelompok. Dan nominal UKT-nya semakin naik. Itu kan perlu dipertanyakan sebenarnya.
Iya, kemana saja. Nah itu baru setelah itu semuanya dianalisis baru kita bergerak. Misalnya yang intra, misalnya saya sebagai senat mengkaji kemudian mengadvokasi melalui audiensi atau melalui lainnya. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas Aziz, udah banyak nih. Jadi teman-teman maba mungkin kemungkinan besar sudah mulai terjawab ya. Bagaimana kemudian dia harus memposisikan diri sebagai mahasiswa agen social of control. Bagaimana dia harus membaca realitas yang ada, membaca situasi yang ada, analisis data dan segala macamnya untuk kemudian mencapai suatu cita-cita bersama. Untuk itu bisa tercapai kira-kira. Terima kasih Mas Aziz sudah bisa hadir di podcast kali ini. Banyak ilmu-ilmu yang masih sebelumnya masih belum didapatkan tapi sekarang sudah tercerahkan kira-kira dari sampean. Itu saja pada podcast kali ini. Saya selaku pembawa podcast mohon pamit undur diri bersama Senat Universitas UN Sunan Kalijaga, dan sampai jumpa di podcast PBAK UN Sunan Kalijaga berikutnya. Sampai jumpa Kalijaga Muda.